Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi Bapak Ibu peserta, rekan-rekan webinar hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Kemandirian Energi dan Air, Potensi Pompa Air Tenaga Surya yang diselenggarakan oleh Surya Kua dengan pemateri Bapak Hubi. Perkenalkan, saya Zuzan Bila selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, mohon peserta mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan dengan kondusif. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai, dan data kehadiran ini akan kami jadikan sebagai dasar untuk registrasi sertifikat. Setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama, jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara ya Bapak Ibu. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Hubi. Kepada Bapak Hubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hubi Ali selaku Marketing Engineer dari PT Surya Kewa Teknologi Indonesia. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang dua hal yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu energi dan air. Keduanya adalah sumber kehidupan, tetapi ironisnya masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah teknologi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing knowledge dengan tema kemandirian energi dan air, potensi pompa air tenaga surya di Indonesia. Oke, bisa di next. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pompa air Lawrence dan PT Surya Aqua Teknologi Indonesia terlebih dahulu. Lawrence berdiri di Jerman sejak tahun 1993 sebagai pelopor dalam teknologi pompa air tenaga surya di dunia. Kemudian, Lawrence hadir di Indonesia sejak tahun 2007 dengan PT Surya Aqua Teknologi Indonesia sebagai distributor tunggal dan sudah memasang lebih dari 10.000 unit di 30 provinsi di Indonesia. Kemudian, PT Surya Aqua Teknologi Indonesia sendiri adalah sole agent pompa air Lawrence di Indonesia. Kami di Indonesia tidak melakukan penjualan, akan tetapi scope of work kami lebih ke melakukan sosialisasi, education, dan pelayanan after sales. Selanjutnya, terdapat beberapa tantangan utama pada aspek energi dan air di Indonesia. Tantangan pertama yakni akses listrik yang belum merata. Saat ini, menurut data Kementerian SDM tahun 2025, sekitar 10.068 desa di Indonesia masih belum teraliri listrik secara penuh. Artinya, masih ada jutaan masyarakat kita yang hidup dalam keterbatasan energi. Mereka tidak bisa menyalakan pompa air, tidak bisa menyimpan hasil pertanian dengan baik. Bahkan, penerangan di malam hari masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, banyak wilayah di Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber air, baik air tanah, sungai, maupun mata air lainnya. Kan tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya energi untuk memompa. Yang ketiga, krisis air bersih, di mana data Kemenko Infra per Maret 2025 juga mencatat bahwa sekitar 28 juta penduduk Indonesia masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi mencerminkan realitas yang kita lihat di banyak daerah. Masyarakat harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mengambil air atau mengandalkan sumber air yang tidak layak konsumsi. Yang terakhir, ketergantungan pada bahan bakar fosil dan genset masih sangat tinggi, terutama di daerah yang belum terjangkau listrik PLN. Setiap hari, masyarakat harus membeli solar, mengangkutnya, lalu menyalakan genset yang bising dan berasap, hanya untuk memompa air beberapa jam saja. Masalah ini bukan sekedar tentang listrik dan air, tapi tentang akses, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Ketika air tidak mengalir, produktivitas pertanian menurun, masyarakat kesulitan beraktivitas, dan kualitas hidup pun terhambat. Inilah tantangan besar yang harus kita jawab bersama. Selanjutnya, sekarang mari kita lihat potensi energi surya di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, di mana rata-rata intensitasnya mencapai 4,8 kilowatt jam per meter persegi per hari. Di mana angka ini merupakan angka yang sangat ideal untuk pemanfaatan energi surya. Yang kedua, luas wilayah. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan banyak di antaranya memiliki paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia salah satu negara paling potensial di dunia untuk pengembangan energi surya. Yang ketiga, kebutuhan energi di Indonesia harus terus meningkat setiap tahun, terutama karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Yang terakhir, berdasarkan data Kementerian SDM tahun 2024, total potensi energi surya di Indonesia mencapai 210 gigawatt. Angka ini sangat besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional berkali-kali lipat bila dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, pompa air tenaga surya sebagai solusi yang ramah lingkungan.
Hal ini disebabkan karena pompa air tenaga surya ini memanfaatkan energi surya yang gratis dan tak terbatas. Tidak perlu bahan bakar, tidak ada tagihan listrik bulanan, dan cocok untuk daerah yang jauh dari jaringan PLN. Yang kedua, pompa air tenaga surya ini ramah lingkungan dan nol emisi, karena tidak ada pembakaran, tidak ada polusi, yang menjadikannya ideal untuk area pertanian, perikanan, hingga konservasi air. Yang ketiga, teknologi tepat guna. Sistem ini mudah dioperasikan dan dirawat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, baik skala kecil maupun skala besar. Next. Nah, berikut merupakan gambaran umum dari sistem pompa air tenaga surya. Ini kami tampilkan sistem pompa air secara umum yang di hybrid menggunakan genset. Tetapi pada sistem kami sebetulnya sangat jarang untuk di hybrid dengan genset. Pompa Lores ini sudah banyak terpasang di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, Ambon, karena saudara-saudara kita yang di sana masih sangat sulit untuk mendapatkan akses air dan akses listrik. Nah, oleh karena itu, sistem kami memang dirancang dengan sistem off-grid, agar mereka yang sulit akses listrik bisa mendapatkan air secara stabil. Terdapat tiga komponen utama komponen pompa air tenaga surya. Yang pertama ada pompa air baik submersible ataupun surface yang digunakan untuk mengalirkan air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada solar generator yang digunakan untuk mensuplai daya untuk pompa air dan controller. Yang ketiga ada controller itu sendiri yang digunakan untuk mengontrol sistem sumber daya dan untuk mengoptimalkan sistem agar menghasilkan keluaran air yang maksimal. Kemudian ada juga water storage yang digunakan untuk menyimpan air sebagai cadangan agar bisa dimanfaatkan ketika malam hari atau pada saat tidak adanya matahari. Penyimpanan ini tidak menggunakan listrik. Dan terakhir ada water distribution yang digunakan untuk mengalirkan air ke pengguna. Next. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, mengapa harus memilih Lawrence? Yang pertama, sistem pompa air Lawrence memiliki efisiensi yang tinggi. Sampai saat ini, banyak sekali merek-merek lain pompa air tenaga surya. Tetapi, kebanyakan dari mereka hanya menggabungkan pompa air konvensional dengan panel surya yang dihubungkan menggunakan inverter. Di mana hal ini menyebabkan efisiensi yang rendah. Jika dibandingkan menggunakan daya yang sama, kami pastikan pompa Lorentz dapat memompa dan mengalirkan air yang lebih banyak. Yang kedua, sistem pompa air Lorentz sudah bisa terhubung yang memudahkan dalam melakukan pemantauan dan kontrol dari jarak jauh menggunakan Lorentz Global yang memungkinkan juga manajemen dan optimalisasi secara real time. Ketiga, sistem pompa air Lorentz didesain secara off-grid. Jadi sistem kami cocok dengan daerah-daerah terpencil dengan kondisi yang ekstrim dan juga sistem kami didesain dapat bertahan lama. Yang terakhir, kami memiliki software pump sizing bernama Kompas untuk membantu perencanaan sistem agar lebih akurat dan tidak perlu melakukan perhitungan manual lagi. Setelah kita memahami bagaimana cara kerja dari sistem pompa air tenaga surya, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya perbedaan paling dasar antara pompa konvensional dan pompa tenaga surya, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Yang pertama dari sisi biaya operasional, pompa konvensional biasanya masih bergantung pada bahan bakar seperti solar atau bensin. Artinya, setiap jam pompa dapat bekerja dan ada biaya terus berjalan. Semakin lama beroperasi, semakin tinggi juga biayanya. Sementara
itu pompa tenaga surya, biaya operasionalnya hampir nol. Kenapa? Karena energi yang digunakan berasal langsung dari sinar matahari yang gratis dan tidak terbatas. Jadi sekali sistem terpasang, pompa tidak bekerja bertahun-tahun tanpa biaya energi tambahan. Kemudian dari sisi sumber energi, pompa konvensional menggunakan energi fosil yang sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Selain itu, harga bahan bakar juga fluktuatif yang bisa menjadi bahan bakar dan bisa menjadi beban besar, apalagi untuk daerah yang terpencil. Sedangkan untuk pompa tenaga surya memanfaatkan energi terbarukan, tersedia setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang menjadikan teknologi ini lebih berkelanjutan dan sesuai dengan arah pembangunan hijau nasional. Selanjutnya kita berbicara tentang emisi karbon, di mana pompa konvensional ini menghasilkan emisi tinggi karena adanya proses pembakaran bahan bakar. Selain berdampak pada lingkungan, hal ini juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sementara pompa tenaga surya menghasilkan nol emisi, tidak ada asap, tidak ada polusi, jadi benar-benar bersih. Lalu dari segi perawatan, pompa konvensional membutuhkan perawatan yang cukup sering, karena ada komponen bergerak, pelumasan, dan bagian suku cadang karena aus akibat pembakaran dan getaran mesin. Sedangkan pompa tenaga surya jauh lebih minim perawatan. Dan terakhir, soal akses daerah terpencil. Pompa konvensional memiliki keterbatasan karena memerlukan pasokan bahan bakar dan jaringan listrik. Artinya, semakin jauh dari kota, semakin sulit juga operasionalnya. Sedangkan untuk pompa tenaga surya justru sangat cocok untuk daerah terpencil. Cukup dengan sinar matahari, sistem ini bisa bekerja tanpa ketergantungan pada PLN maupun BBM. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, pompa air tenaga surya bukan hanya unggul dari sisi teknologi, tapi juga memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi dan lingkungan. Dengan kata lain, ini bukan sekedar pompa, tapi solusi nyata untuk efisiensi, keberlanjutan, dan kemandirian masyarakat. Setelah memahami bagaimana sistem ini bekerja dan keunggulannya dibandingkan pompa konvensional, tentu Bapak Ibu ingin tahu seberapa jauh teknologi ini sudah diimplementasikan. Next. Berikut kami tampilkan beberapa portofolio kami. Yang pertama ada di Desa Adereja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan unit terpasang pompa Lawrence tipe PSK 27 CSJ 951 dengan kapasitas panel surya terpasang sebesar 12.300 watt peak dengan output air sebesar 900 meter kubik per hari. Kemudian untuk yang kedua ada di Desa Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan unit terpasang pompa Lawrence tipe PSK 215 CS G15012 dengan kapasitas panel surya terpasang sebesar 18.000 watt peak dan dengan output air sebesar 1.500 meter kubik per hari.
Kemudian yang ketiga ada di Sinagambuk, Pandiangan, Samosir, Sumatera Utara. Dengan unit terpasang pompa Lawrence tipe PSK2 40 CSG 123 dengan kapasitas panel surya terpasang sebesar 66.000 watt peak dengan output air sebesar 1.300 meter kubik per hari. Sirdo, haroro aku samo sirdo, iro asalhu saito ngotoku, saleleng ngoluku, pupujiho. Iro asalhu saito ngotoku, saleleng ngoluku, pupujiho. Nah, semua contoh proyek tadi menunjukkan bahwa teknologi pompa air tenaga surya tidak hanya bisa diterapkan, tapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat setempat. Teknologi ini bukan hanya mendukung kebutuhan masyarakat saja, tapi juga selaras dengan arah dan visi misi pemerintah Republik Indonesia dalam membangun masa depan energi dan air bersih yang berkelanjutan. Yang pertama adalah target net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat, di mana pemerintah Indonesia sudah menetapkan komitmen untuk mencapai emisi nol bersih sebagai bagian dari upaya global mengatasi perubahan iklim. Pompa ini, pompa air tenaga surya secara langsung mendukung target ini karena menghilangkan kebutuhan bahan bakar fosil yang menjadi sumber utama emisi karbon. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan bauran energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan kontribusi EBT mencapai sekitar 23% pada tahun 2025 dan naik hingga 31% di tahun 2050. Dan yang terakhir, akses air bersih untuk seluruh masyarakat pada tahun 2045, sebuah target yang besar sejalan dengan visi Indonesia Emas. Pemerintah ingin memastikan bahwa di tahun 2045 tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Singapura siap menjadi mitra strategis dalam mendorong kemandirian energi dan kesejahteraan dengan pompa air tenaga surya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Bila. Baik, terima kasih atas materinya dari Bapak Hudi. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link presensi telah dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran ya Bapak Ibu, dan kami ingatkan kembali bahwasannya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sandi Nova. Yang pertama, apakah alat sudah diuji atau mendapat sertifikat layak dari operasi dari instansi tertentu? Sudah, karena pembayarannya basisnya dari Jerman. Jadi kami sudah mendapatkan sertifikasi dari standar internasional dan sudah diuji di lapangan. Itu yang kedua, dalam penggunaan pompa ini terpasang secara off-grid yang menjadi permasalahan beberapa kapasitas baterai atau penyimpanan listrik dan durasi maksimal alat monitoring bila panel surya tidak tersuplai panas atau sinar matahari. Jadi sebenarnya untuk sistem kami ini tidak menggunakan baterai karena mahalnya biaya baterai. Jadi kami mengalihkannya ke water storage. Dan water storage ini digunakan pada saat malam hari atau tidak adanya paparan sinar matahari. Dan pompa akan bekerja ketika siang hari selama dari pagi hingga ke sore. Kemudian dalam sistem monitoring yang didapatkan, untuk user mendapatkan alat apa saja dalam sistem monitoringnya. Ini terkait dengan parameter-parameter dari pompa air itu sendiri, seperti berapa debit yang dihasilkan, kemudian parameter untuk panel surya juga, dan controlling untuk mematikan dan menghidupkan pompa air itu sendiri, gitu. Dan juga ada eh, report harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ana. Saya sebagai orang awam, apa boleh dijelaskan sistem pompa tenaga surya itu bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya gini, pompanya ini mirip dengan pompa air konvensional, akan tetapi dayanya dari panel surya. Jadi panel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini masuk ke controller, di mana controller ini akan mengatur dayanya agar bisa mengaktifkan pompanya gitu. Untuk simpennya seperti itu. Ya, makasih. Mungkin bisa saya alihkan ke Mbak Bila lagi. Baik, terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Untuk saya mengingatkan juga untuk pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan di kontak person yang kami bagikan di layar ya. Kami ingatkan kembali bahwa link presensi telah kami bagikan di dalam kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan presensi ini akan kami jadikan sebagai dasar untuk registrasi sertifikat. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hubi sebagai pemateri hari ini, serta seluruh peserta yang setelah hadir dan aktif dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama.
Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Sudah? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu dan tetap semangat. Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami lingkungan. Kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Kua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih,